kemarin kita belajar mengenai fundamental konsep, SEO strategi itu seperti apa, keyword research itu seperti apa, competitor research itu seperti apa juga. Kita kemarin udah tahu lah ya, udah paham banget nih tentang fundamental SEO itu seperti apa. Nah kali ini kita mau belajar, di kesempatan kedua ini kita mau belajar tentang yang pertama gimana caranya kita membuat konten yang high quality atau eatable content. Terus selanjutnya kita juga mau bikin analisa kompetitor konten itu seperti apa sih biar kita bisa ngalahin kompetitor kita gitu. Terus selanjutnya juga kita akan bikin konten checklist seperti apa bikin konten yang berkualitas dan kita bisa kasih tugas ke content writer tuh dengan jelas itu seperti apa, dan nanti aku juga jelasin di akhir gimana cara bikin konten yang SEO friendly secara on page-nya gitu. Oke, kita bahas yang pertama seperti apa itu konten yang berkualitas. Yang pertama adalah kalau misalnya dulu di tahun 2011, 2015 awal-awal baru internet itu rame. Nah ini kan kalau misalnya dulu SEO dulu ya zaman 2011 atau baru awal-awal atau enggak 2015an itu dia tuh keyword-keywordnya ditempatkan terlalu spamming kayak di judul, terus di awal kalimat, di awal paragraf. Ini aja di paragraf pertama aja dia bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, bisa ada 5 keyword sendiri di paragraf pertama. Nah ini tuh terlalu stuffing atau spamming. Nah dulu seperti itu, Google ngebacanya semakin banyak keyword semakin bagus dulu. Tapi kalau sekarang Google tuh udah pintar banget, jadi kayak kalau misalnya ini terlalu spamming, berarti ini keywordnya nyampah banget nih gitu. Ini bukan buat user tapi dia buat bot gitu. Jadi Google udah bisa ngebedain. Nah sekarang konten yang bagus itu seperti apa? Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita lihat nih ya dari salah satu higher quality kontennya yang ada di Google, konten yang bagus itu seperti apa? Dia biasanya ada long tail keywordnya, kata-katanya lebih dari 2000, terus URL-nya juga URL friendly. Nanti aku bahas satu-satu. Terus ada internal linknya, terus di dalamnya juga buat user itu juga enak dibaca. Misalnya banyak gambar, infografis, terus udah gitu ada videonya juga di dalam. Terus udah gitu engage sama viewersnya dan lain-lain. Kontennya juga harus up to date. Oke. Nah, ini kita kalau misalnya mau bikin high quality content itu harus ada it. Kalau kita di singkatannya itu ada it, expertise, authoritativeness, sama trustworthiness gitu. Yang pertama, expertise itu apa sih gitu? Expertise ini ketika si writernya atau si kreatornya ini bikin kontennya itu adalah seorang yang ahli. Misalnya writer yang ngerjain health adalah orang yang ngerti health gitu, misalnya ngerti obat-obatan dan lain-lain. Atau orang yang ngerti yang nulis otomotif ya harus orang yang paham otomotif gitu. Dan yang selanjutnya adalah authoritativeness itu teman-teman harus bisa si kreator itu harus bisa menulisnya dengan akurasi yang bagus gitu. Jangan cuma, kalau dulu kan kita nulis artikel ya udahlah seadanya gitu, kita bisa rewrite dan lain-lain. Kalau sekarang itu harus benar-benar akurasinya harus tepat gitu. Terus yang terakhir adalah trustworthiness. Jadi si kreator itu bisa menciptakan sebuah artikel yang bisa dipercaya gitu, nggak hoax gitu. Nih expertise, authoritativeness sama trustworthiness gitu. Oke. Nah, di sini kenapa sih harus banget nih kita menjunjung banget yang namanya high quality gitu. Kemarin kan aku jelasin juga ya, kenapa Kompas dan IDN, Kompas tuh sering ada di atas loh. Yang pertama salah satunya pengaruhnya umur domainnya. Kalau umur domain si Kompasnya tuh lebih tua misalnya. Jadi faktor kalau dia ada di peringkat pertama itu lebih tinggi. Nah kalau IDN Times belum tentu tuh ada di peringkat pertama karena umur domainnya lebih muda. Nah that's why blogger WordPress atau website-website yang awal-awal ini yang lagi masih muda umurnya dibandingin sama
senior-seniornya, kita harus mengedepankan high quality content gitu. Jadi kita setidaknya kita menang di salah satu faktor SEO kenapa konten kita ada di page one gitu. Yang pertama, kalau misalnya konten yang berkualitas itu pastinya kita punya engagement yang tinggi. Misalnya kalau di-share ke sosial media kita jadi viral, terus komennya juga banyak, atau enggak biasanya kan di website itu ada di bawah-bawah kan ada ini ya, semacam komen dan share dan lain-lain. Nah itu komennya banyak, terus share ke sosial medianya juga banyak. Nah jadi engagementnya tinggi. Setelah itu trafficnya juga tinggi nih biasanya. Kalau misalnya kita share di sosial media ternyata yang nge-share banyak gitu, terus yang retweet banyak, yang komen juga banyak, otomatis trafficnya juga banyak dong karena orang penasaran terus dia ngeklik gitu. Dan selanjutnya ada less bounce. Bounce itu ketika bounce rate ya namanya. Kalau misalnya teman-teman nyari di Google misalnya rekomendasi lipstick terus masuk tiba-tiba teman-teman nggak suka nih, jelek artikelnya, gambarnya nggak oke nih, terus teman-teman tiba-tiba keluar. Nah itu bounce rate namanya. Nah kalau bisa konten yang berkualitas adalah bounce rate-nya yang kecil seperti itu. Sama yang terakhir social sharing. Nah kalau misalnya konten kita berkualitas tentunya di-share dong di WhatsApp kadang-kadang atau enggak di Instagram dan lain-lain gitu. Nah ini semua, 4 ini semua juga salah satu faktor SEO ranking. Jadi kayak makanya kenapa konten yang berkualitas itu sangat penting banget untuk kita jalankan gitu. Nah ini biasanya di dalam konten yang berkualitas dia juga harus masukin user review-nya, infografisnya, terus bentuknya seperti listicle, terus ada caranya atau ada discussion forumsnya juga biasanya di dalamnya untuk ngedrive si conversion ini gitu. Oke. Nah ini tadi kan kita udah belajar nih gimana bikin konten yang bagus. Nah, kita udah bikin konten yang bagus nih Kak versi kita, tapi kita masih belum beat kompetitor kita nih. Aku harus apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga masih bingung nih, writer kita tuh udah bagus loh nulisnya, masa masih kalah juga nih gitu. Nah, itu hal selanjutnya yang SEO spesialis lakukan adalah kita harus analyze konten dari kompetitor itu sendiri. Nah, ini ada step-stepnya, aku screenshot di sini. Jadi teman-teman, aku takutnya tadi internetnya takut down atau seperti apa, jadi aku screenshot aja di sini. Nah, yang pertama teman-teman harus tulis dulu target keyword teman-teman di Google, dan itu kita bukanya di incognito mode. Jadi misalnya nanti aku jelasin juga lagi aku demoin. Yang pertama misalnya teman-teman mau cari rekomendasi lipstick terbaru. Nah, kita bukanya harus di incognito mode gitu. Terus udah gitu, lihat nih di Google ketika teman-teman ketik itu yang muncul tuh website apa aja. Nah, kita lihat top 3-nya itu apa aja, misalnya dari Kumparan, IDN Times, sama Suara.com, misalnya seperti itu. Terus selanjutnya kita buka tuh dari Kumparan, idntimes.com, sama dari Suara. Itu kita buka semuanya seperti apa bentukannya. Nah, dari situ kita bisa analisa main kontennya mereka seperti apa, terus outline-nya mereka seperti apa, kontennya bahas apa, terus di dalamnya ada button apa aja. Nah, kita bisa lihat di situ. Terus yang terakhir adalah kita bisa recap, terus kita bisa kayak sinambungin kayak dari 3 itu kita harus jadiin satu, kita harus jadi yang unik gitu. Jadi itu bisa dijadiin benchmark kita untuk ngalahin si kompetitor itu gitu. Nah, ini caranya. Nah, gini teman-teman, yang pertama kan tadi tulis target keyword kita apa. Misalnya kemarin kan kita lagi bahas barista tuh. Oke. Ketika kita ketik barista di sini, target aku yang pengen aku beat karena aku nggak ada di ranking 1, ternyata yang muncul adalah Cotton Coffee, Kumparan, sama barista. Oke. Terus kita buka kan tadi satu-satu kan. Nah, ini tentang ini yang dari mana nih?
yang dari Oten Cafe, yang dari Kumparan, sama yang dari Wikipedia. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ini tuh mereka bahas tentang apa? Bisa kasih tahu ke aku nggak? Kalau dari si Oten Cafe mereka bahas tentang apa spesifikasinya? Nah, dari sini kita bisa nih lihat nih secara kasat mata, nih mereka tuh ada yang berbeda loh di kontennya. Yang satu tentang bahas barista secara general, kalau Kumparan tuh bahas tentang faktanya. Nah, kalau misalnya di Wikipedia tuh lebih bahas tentang kompetisinya gitu, kompetisi barista di Indonesia gitu kan. Nah, di sini lalu kita analisa nih. Kita bikin, kalau anak SEO biasanya kita bikin nih semacam apa ya namanya dashboard gitu. Kalau misalnya kenapa kita kalah, oke, kita analisa nih ya. Yang pertama tuh kita pas buka Google tuh yang pertama yang muncul kalau kita ketik barista adalah Oten Cafe, Kumparan, dan Wikipedia. Nah, yang harus kita perhatikan adalah title-nya. Nah, tadi ke title-nya dia Oten Cafe tentang sekilas tentang barista. Di sini aku udah ini ya. Terus Kumparan tentang 10 fakta. Oke, terus yang ini barista Wikipedia doang. Nah, dari kontennya, panjangnya itu berapa yang Oten Cafe? Ternyata pas aku hitung ada 609, terus Kumparan ada sekian, Wikipedia ada sekian. Nah, subtopiknya mereka bahas apa sih? Yang pertama, Oten Cafe itu apa yang mereka kerjakan dan perkembangan barista. Kalau Kumparan ternyata dia cuma bahas fun fact-nya aja nih, fun fact barista. Terus Wikipedia dia bahas pengertian umum sama kompetisi barista di Indonesia. Nah, fitur-fiturnya apa sih yang ada di kok nggak bisa di Oten Cafe gitu. Nah, ketika aku buka page-nya, ternyata tuh komennya tuh banyak gitu loh guys. Kalau misalnya aku buka ini page-nya, terus kalau misalnya Kumparan, dia cuma masuknya ada related artikel tentang barista, terus ada 10 fakta company yang 10 fakta. Jadi di listikelnya itu dia di setiap listikelnya itu ada image-nya gitu. Terus yang ini juga websitenya itu jual kopi gitu. Jadi itu nggak terlalu nggak terlalu eatable gitu kontennya tentang kopinya gitu. Nah, kalau misalnya Wikipedia ya kita tahu lah ya, Wikipedia itu bisa semuanya ngedit gitu kan. Semua orang bisa ngedit di Wikipedia gitu. Nah, dari sini kita bisa berangkat bikin, kita harus sinambungin benchmark kita nih. Kita mau bikin artikel yang biar bisa ngalahin kompetitor-kompetitor itu. Dari sini semua aku kasih dashboard ini ke writernya. Oke, konten title kita harus punya barista ya, harus ada kata baristanya karena 3 kompetitor itu ada keyword barista di title-nya. Dan panjangnya kalau bisa 600 sampai 900 kata ya soalnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa 1.500 asalkan dengan catatan tidak terlalu spamming keywordnya dan nggak keluar bahasan gitu. Oke, subtopiknya juga aku bahasnya tentang gabungan dari semua subtopik yang ada di sini gitu. Jadi aku bilang tuh ke writernya, oke, nanti subtopiknya ada pengertian umum barista ya, terus apa yang mereka kerjakan, perkembangan barista dan sejarahnya, kompetisi barista di Indonesia, 10 fun fact about barista, itu aja. Terus nanti feature yang lainnya, ternyata si Kumparan dan lain-lain itu tuh banyak loh, dia tuh comment sectionnya aktif banget, terus dia related artikelnya juga ngomongin barista gitu sama tentang kopi gitu misalnya, terus ada image-nya juga bagus-bagus, terus kita bisa lihat tuh image-nya bagus, dikompres dengan terlalu besar, kapasitasnya, dan ada external references-nya juga. Jadi aku maunya kayak gitu ya gitu. Itu bisa kita iniin ke si writernya. Oke, yang ketiga kita bahas tentang konten checklist-nya. Nah, sekarang kita kan udah
punya nih benchmarknya yang tadi ya, kita udah punya benchmark, terus kita juga punya kriteria untuk konten kita nanti kita buat nih ke writer. Tapi nggak cuma cukup di situ juga gitu. Setelah kita compile, setelah kita kumpulin benchmarknya, kita udah punya benchmark minimum. Nah selanjutnya kita harus nambahin additional values-nya itu seperti apa. Misalnya kita harus lebih kreatif dan harus lebih unik. Nah, gimana sih caranya? Adalah kita dengan cara memberikan nilai yang mana kompetitor itu yang nggak punya, tapi kita doang yang punya gitu. Nah, caranya seperti apa ya harus kreatif gitu. Misalnya, ini untuk teman-teman tahu kan di sini kalau misalnya kita cari di Google ya, di Google, terus di sini ada meta title dan ini meta description misalnya. Nah di sini kita meta title-nya itu lebih nonjol misalnya atau lebih catchy terus atau lebih mancing gitu. Jadinya orang mau antara dua ini dia lebih suka atau dia akan probability dia mau ngeklik pasti di peringkat yang pertama gitu. Oke. Nah, apa yang apa yang kita butuhkan dari content writer untuk mendapatkan result yang satisfied itu yang pertama kita harus kasih ada tadi kan kontennya yang seperti apa, kita harus bilang nih kontennya yang 600 sampai 900 ya, terus isinya apa, ada main topics-nya, subtopiknya apa, udah aku jelasin ya gitu. Terus nanti di dalam artikelnya bahas ini dong kayak gini gitu. Terus nanti ini target audience kita itu kalau misalnya di End Times anak-anak muda ya, jadi kamu harus pakai kata kamu, aku gitu. Terus ada yang nggak boleh dan harus dilakuin juga, misalnya jangan diulang-ulang ya keywordnya gini gitu. Jadi kalian sebagai SEO spesialis juga harus kasih tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh content writer itu. Tuh, jangan terlalu spamming, jangan terlalu jangan sampai nggak ada keywordnya gitu. Nah ini dia, kayak gini caranya misalnya teman-teman kalau mau ngasih brief untuk content writer. Jadi di sini udah ada topiknya apa, tujuan artikelnya buat apa, subtopiknya isinya apa, terus panjang katanya berapa, sama catatannya apa. Misalnya aku mau bahas tadi rekomendasi lipstick, ternyata di kumparan suara sama dan lain-lain itu tuh nggak ada harganya gitu, dia cuma rekomendasi doang. Nah aku pengen ada nih, harus ada info harganya ya di dalamnya, jadi biar lebih unik atau lebih beda gitu dibandingkan yang lain seperti itu. Jadi ketika kita udah bikin benchmark, nah sebagai SEO spesialis kita harus nambahin value lebih ke dalam konten kita itu seperti apa. Misalnya menambahin harga tadi juga boleh. Terus misalnya nambah link ke yang lain, ke internal link yang lain gitu, itu juga bisa. Nah ini juga ada caranya biar lebih untuk untuk brief yang lain untuk content writer-nya juga bisa kayak gini teman-teman. Ini lebih singkat gitu dibandingkan ini. Kalau yang tadi kan kita ada subtopiknya, terus ada catatannya juga, tapi aku lebih suka pakai yang kayak gini sih, jadi lebih briefnya juga lebih lengkap dan writernya juga nggak bolak-balik nanya gitu. Nah ini tadi kita bahas ya, yang tadi kita bahas ada topiknya, subtopiknya apa aja, terus katanya berapa banyak, keywordnya apa, target audience-nya siapa, terus kita juga bisa kasih reference tuh, misalnya rekomendasi lipstick wanita terbaru, ternyata pas kita klik adanya kumparan misalnya, nah kita kasih reference di situ, oh ini dari kumparan nih, nanti angle-nya seperti ini ya, itu juga bisa gitu. Nah ini kita mulai masuk ke SEO on page technicalnya secara basic. Buat teman-teman, yang pertama adalah, nah ini dia, ini tadi sempat aku singgung. Jadi kalau misalnya teman-teman cari manfaat susu kedelai di di Google, yang muncul tuh ini ya. Nah oke. Kalau ini namanya yang warna biru, ini namanya meta title atau title tag.
Nah, title tag ini harus banget isinya ada target keyword kita. Nah, tadi target keywordnya adalah manfaat susu kedelai kan. Nah, jadinya di sini kita bisa lihat manfaat susu kedelai ada. Di nomor 2 juga ada. Di nomor berapa nih? Nomor 3 juga ada. Nah, seperti apa sih meta title tag yang bagus tuh seperti apa? Yang pertama harus ada keywordnya. Terus udah gitu kita juga bisa dari kata yang cuma seuprit ini, kita harus bisa summarize isi kontennya itu tentang apa sih di dalam. Oh, ternyata cuma ya manfaat doang gitu. Atau enggak misalnya kalau misalnya ada fakta, ya udah fakta dan manfaat susu kedelai bagi kesehatan. Jadi yang emang kita bisa menyimpulkan isi konten itu kita tuh seperti apa. Terus yang ketiga unik, dan juga yang selanjutnya adalah gimana caranya kita bikin kalimat yang terbatas ini sangat catchy sehingga orang tuh bakal lebih ngeklik yang ini dibandingkan yang lainnya gitu. Terus biasanya karakternya 50-60. Jadi ingat ya teman-teman, yang warna biru ini namanya meta title tag. Terus yang warna yang biasanya penjelasan ini namanya description tag. Biasanya ini dia adalah salah satu kesimpulan dari meta title-nya. Jadi kamu ini meta title-nya tentang apa? Berarti ininya itu tentang penjelasan mengenai isi artikel kamu secara lebih luas, tapi nggak luas-luas banget ya. Dan biasanya di sini dia tuh ini kenapa ada titik-titik, karena mereka cuma terbatas. Jadi ini kan 50-60. Nah, ini karakternya 140-150 doang. Jadi kenapa ini titik-titik, berarti dia lebih dari 150 gitu. Nah, meta description yang bagus tuh seperti apa sih? Yang pertama, dia mengandung keyword. Terus yang kedua, kita punya value lebih nih di sini. Kita bisa jual kata-kata yang mengundang user untuk lebih ngeklik kita dibandingkan yang lain gitu. Terus kita juga ada keywordnya, have targeted keywordnya. Nah, ini di sini ada manfaat susu kedelai. Dan karakternya tadi 140-150 gitu. Selanjutnya URL-nya. URL-nya simple dan bisa dibaca oleh manusia. Nah, untuk membuat URL yang friendly, kita biasanya pas waktu kita nulis artikelnya, dia kan ada tuh di bagian atas URL yang mau dibikin seperti apa. Nah, yang pertama untuk tipsnya, kalau misalnya ada simbol, terus misalnya ada kata 7 destinasi wisata Jogja terbaik. Nah, 7-nya itu jangan dimasukin ke URL-nya. Terus bikin URL-nya sependek mungkin. Jadi misalnya tadi ada 7 rekomendasi wisata Jogja, angka 7-nya jangan dimasukin. Terus kayak biasanya kan ada yang tanda tanya, terus kayak gini-gini, itu kita jangan masukin. Terus avoid special parameter, sama kita juga harus indikasi di dalam linknya itu ada blog, shop, dan lain-lain. Nah, nanti aku juga demoin. Oke, selanjutnya tadi udah ada ya meta title, meta description, lalu yang selanjutnya friendly URL, terus headingnya teman-teman tahu lah ya heading itu apa. Jadi kayak ya kalau bahasa awamnya itu kayak subnya. Dia ada H1, H2, H3 gitu. Terus selanjutnya, nah di dalamnya itu ada internal link. Kalau misalnya di IDN Times itu biasanya internal linknya baca juga, misalnya seperti itu. Atau di Traveloka itu ada di bagian bawah nih. Ketika teman-teman udah baca, terus ada pengen ke yang lainnya biar nggak keluar dari si Traveloka ngadirin atau nampilin internal link yang lain nih, ada hotel di Bogor, Singapura, dan lain-lain gitu. Terus juga yang terakhir, biar nggak mubazir, kalau kita masukin gambar, kita juga harus masukin ALT text-nya. Biasanya ini ALT text ini bisa kita ketahui kalau misalnya teman-teman lagi nulis artikel, terus teman-teman masukin gambarnya, nah di situ ada kolom ALT text gitu. Nah, itu kita isi gitu.
Jadi kayak misalnya puyo, ini puyo, puding puyo, avocado dan taro, dan ini juga gitu, itu kita masukin gitu. Nah itu dari misalnya, nah ini recapnya yang hari ini kita pelajarin. Yang pertama, keywordnya tadi harus ada di awal title kita. Terus keywordnya juga harus ada di meta description-nya. Keyword juga harus ada URL-nya, ada di URL. Terus keyword juga ada harus di H1, terus ada di subtopik juga, dan kita nggak boleh terlalu spamming gitu. Terus kita harus coba lihat image-nya itu ada alt tag-nya atau enggak, seperti itu. Jadi ini recap secara keseluruhan. Tadi kita bahas apa aja. Yang pertama, apa itu high quality content. Terus kita udah tahu tentang eatable. Terus high quality content itu engagement-nya tinggi, bounce rate-nya rendah, dan juga social sharing-nya juga tinggi. Nah ini tadi ada expertise, authoritativeness, sama trustworthiness. Terus analisa kompetitor kita juga udah tahu kita gimana caranya mencari target keyword kita di Google terlebih dahulu. Terus kita lihat 3 atau 5 kompetitor yang ada di atas yang muncul di first page itu apa aja. Terus kita buka landing page-nya semuanya masing-masing dari kompetitor. Terus kita analisa kontennya itu seperti apa. Terus dia di dalamnya ada button apa dan lain-lain. Terus baru deh kita bikin benchmark kita versi kita sendiri, lalu kita tambahin unique value-nya. Nah ini juga your content checklist. Tadi kita juga bahas tentang ini. Kita bisa ya tadi yang tadi kita omongin sih, kayak gimana kita nambahin unique values ke dalam benchmark yang udah kita bikin gitu sih. Nah nanti kalau misalnya teman-teman udah punya kuncinya, nanti kita bisa bikin konten brief ke writer yang isinya tentang berapa panjang words-nya, terus main topiknya apa, subtopiknya apa, terus tujuan dari artikelnya itu apa, terus target audiensnya kita siapa, dan kita harus bahas ke writernya yang boleh dilakukan sama yang nggak boleh dilakukan seperti apa